Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran besar menghanguskan sebuah gudang kapas di pabrik tekstil di kawasan Cimanggung, Sumedang, Kamis lalu. Musim kemarau melanda, ratusan warga di beberapa wilayah Jawa Barat kesulitan air bersih. Ratusan warga berebut sedekah berupa koin bercampur beras yang dibagikan keluarga keraton dalam tradisi Tawurji di Kabupaten Cirebon. Ya, viral di media sosial akibat gangguan lokomotif kereta api Siliwangi 333 jurusan Cipatat Cianjur, Sukabumi alami mogok. Penumpang pun harus menunggu sekitar 4 jam hingga kereta mendapat bantuan dan bisa kembali beroperasi. Kereta api Siliwangi 333 alami mogok pada hari Sabtu pekan lalu di kilometer 74 Pus 2 di antara jalur Cibeber dan Lempegan, Kabupaten Cianjur. Kereta bisa beroperasi kembali setelah menunggu hampir 4 jam saat bantuan dari lokomotif penolong datang. Akibat kejadian tersebut, PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung memohon maaf kepada penumpang atas keterlambatan perjalanan. Kejadian KA Siliwangi 333 relasi Cipatat Sukabumi mengalami gangguan lokomotif pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di kilometer 74+2 petak jalan antara Cibeber Lampegan pukul 15.35. Selanjutnya perjalanan KA Siliwangi menggunakan lokomotif penolong. Kemudian KA Siliwangi berangkat kembali pukul 17.05 menuju stasiun Sukabumi. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang KA Siliwangi relasi Cipatat Sukabumi atas keterlambatan perjalanan kereta api dikarenakan gangguan lokomotif. Ya, ratusan warga di Kabupaten Purwakarta rela berdesakan untuk mengurus pembuatan nomor induk berusaha NIB yang nantinya menjadi identitas izin usaha. Antusiasme warga terjadi lantaran keberadaan NIB menjadi syarat untuk mendapat bantuan usaha dari pemerintah. Antrean panjang terjadi di Aula Kantor Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sejak pagi hingga Rabu siang. Warga terus berdatangan dan mengantre untuk mengurus pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Bahkan sebagian warga menggendong anak kecil dan harus mengantre lama. Pembuatan NIB secara gratis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Purwakarta ini untuk mewujudkan program 1 juta NIB yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Antusiasme warga sendiri terjadi lantaran keberadaan NIB menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan stimulus atau bantuan modal tambahan usaha dari pemerintah. Nomor izin berusaha karena kita ada program dari provinsi 1 juta NIB. Kita akan dibagi-bagi untuk sebuah kecamatan. Ini baru pertama kecamatan Purwakarta dulu pertama, nanti kita ke mobilitas lagi ke sebuah kecamatan. Untuk Purwakarta itu targetnya berapa, Pak? Target kita 19.600. Yang tercapai? Sekarang yang baru tercapai 7.600, Pak. Berarti masih banyak. Masih banyak. Mengurus NIB menjadi penting sebagai identitas izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS yang berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kalau pinjam uang saya tuh nggak mau, kalau dikasih oke, kalau pinjam uang kan jadi utang. Kalau saya jualannya ada kemajuan, kalau nggak ada bayarnya dari mana? Saya nggak punya yang kerja, suami juga punya, udah tua, nggak bisa apa-apa, cuma saya doang. Usaha Surabi dari 2016. Data sementara dari target 19.600 pendaftar NIB di Purwakarta baru tercapai sebanyak 7.600 NIB. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Sungguh ironi, negara agraris justru mengalami krisis air bersih di saat musim kemarau. Di beberapa wilayah di Jawa Barat, warga terpaksa menggunakan air irigasi untuk mencuci pakaian hingga mandi. Sementara bantuan air bersih juga selalu dinanti warga di Kabupaten Cirebon karena sumur mereka sudah mengering.
Dengan menggunakan sepeda motor menyusuri jalan setapak pesawahan yang kering menjadi kebiasaan aktivitas warga mencuci pakaian di sebuah irigasi di Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Mereka terpaksa harus mencuci di sebuah kobangan air di sebuah irigasi yang sudah tak mengalir akibat kekeringan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah ini sudah terjadi sejak bulan Juli lalu. Sebanyak warga di 3 dusun secara bergantian mencuci di irigasi ini. Bahkan sejak pukul 4 pagi, warga Desa Sukasirna sudah ramai berbondong-bondong untuk mencuci pakaian di irigasi ini secara bergantian. Iya, Ibu dari mana, emang asalnya kampung mana? Kampung Rawoi. Rawoi. Iya. Sengaja ke sini atau gimana? Iya, sengaja mau nyuci. Sengaja. Emang di rumah gimana, Bu, air? Nggak ada, cuman ada sedikit. Dapat 1 ember, nggak ada lagi. Oh. Nah, untuk nyuci berarti nggak ada? Nggak ada. Mungkin untuk sehari-hari gimana, Bu, untuk minum dan lain-lain? Ya itu, ya beli. Beli air galon ya. air galon? Iya, buat nyuci barang kerja. Berapa sehari, Bu? Bisa habis berapa air galon? Habislah buat masak sama minum 2 galon. 2 galon? Iya. Tak jauh berbeda dengan warga Kabupaten Bogor, warga Banjarsari, Kecamatan Sukarsik, Kabupaten Tasikmalaya, setiap harinya mereka menggunakan air sungai atau irigasi untuk mencuci pakaian. Bukan hanya warga sekitar irigasi, tidak sedikit warga yang jauh datang dengan motor untuk mencuci. Kondisi ini setelah kemarau di wilayah Tasikmalaya sehingga sumur warga mulai mengering. Tadi nyuci Nyuci apa itu, Bu? nyuci baju. Ini tiap hari, Bu, ke sini. Iya, Kenapa, Bu, nyuci ke sini, Bu? soalnya sumurnya udah ada agak kering. Nyuci ke sini berapa kilo, Bu, ke sini, Bu? Ada 2 kiloan. Sementara bagi warga yang mempunyai pompa air akan menyedot dari sungai untuk ditampung di bak penampungan. Sementara untuk kebutuhan minum dan memasak, warga harus membeli air isi ulang seharga Rp5.000 per galon. Lagi nyuci piring. Sama apa itu? Sama nyuci baju. Mandi di sini? Iya, mandi di sini. Airnya dari mana, Bu? Dari sungai. Dari sungai. Nyedot ke sini. Iya, Berapa meter, Bu, ke sini? 300 meter. 300 meter. Air bersih juga masih dinanti warga Kabupaten Cirebon. Kedatangan mobil tangki milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon ini langsung diserbu warga di Desa Selangit, Kecamatan Klangenan. Berduyun-duyun, warga mendatangi tangki air bersih dengan membawa serta jerigen, galon hingga ember. Mereka tak mau melewatkan pembagian air gratis setelah sumur-sumur mereka mengering tak mengeluarkan air sejak sebulan terakhir. Bulan lah. 1 bulan? Iya, Berarti sumur udah kering total? udah kering banget, nggak ada air sama sekali. Emang biasanya sehari-hari pakainya apa? Makanya air, biasanya orang tuh pada pompa air tuh dari kali tuh mas, sumur kayak gitu. Atau nggak beli air galon. Nah, ini nanti buat apa airnya yang ini? Airnya buat mandi, buat cuci baju, buat wudhu. Masak ya? Iya, masak juga. Catatan BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat belasan desa di 5 wilayah Kecamatan Klangenan, Mundu, Sedong, Palimanan, dan Kecamatan Duku Puntang yang sudah mulai melaporkan kekeringan. Untuk kekeringannya ini di perumahan, dan kami pun untuk mendistribusikannya untuk air minum ya, bukan untuk pesawahan. Dan untuk kesawahan nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pertanian sendiri. Untuk tadi pembagian air berapa liter, Pak? Untuk pembagian untuk saat ini, hari ini 4.000 liter ya untuk warga Desa Selangit. Dalam sehari, BPBD akan mengirim 3 tangki air bersih yang disebar di 3 desa terdampak. Tim Liputan melaporkan. Galon aktual tak mungkin bilang begini. Ya, hari terakhir di bulan Safar di Kota Cirebon, warga berebut sedekah berupa koin bercampur beras yang dibagikan keluarga keraton dalam tradisi Tawurji. Begitu koin dilempar, ratusan warga langsung berebut mengambilnya. Iya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, seluruhnya berebut ribuan koin dalam tradisi Tawurji di area bangsal Keraton Kanoman, Kota Cirebon, Rabu siang. Sedekah keraton ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi warga.
Rebutan. Ya, rebutan. Terus dapat berapa tadi? Dapat 6.000. Kenapa sih Bu rela berebut Bu? Kata kepengen, pengen Oh, nyari apa? Berkahnya. berkahnya. Tradisi yang dipimpin Sultan Raja Muhammad Emiruddin merupakan upaya dalam melestarikan budaya sekaligus sebagai rangkaian Maulid Nabi di akhir bulan Safar. Kami melaksanakan ritual Rebo Wakasa, sebuah titipan pesan orang tua bahwa kita tidak boleh meninggalkan ibadah, salah satunya yaitu bersedekah. Menjelang Maulid Nabi 16 September, sejumlah tradisi budaya masih akan terus digelar di Keraton Kanoman. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.